Di balik hamparan hijau yang menenangkan, tersembunyi sebuah ancaman mematikan. Ia tak bersuara, tak terlihat pada awalnya, namun mampu melumpuhkan harapan para petani. Inilah kisah tentang hawar daun bakteri, penyakit yang diam-diam menggerogoti kehidupan di daun padi. Hawar daun bakteri atau Bacterial Leaf Blight (BLB) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae PV oryzae. Penyakit ini menyebar cepat, terutama saat musim hujan atau ketika lahan digenangi air dalam waktu lama. Gejalanya muncul sebagai bercak kekuningan di tepi daun, lalu meluas menjadi kering dan mati. Namun lebih dari itu, penyakit ini menyebabkan gagal panen hingga 70% jika tidak dikendalikan. Bakteri ini masuk ke tanaman melalui stomata atau luka kecil, kemudian berkembang biak di jaringan pembuluh tanaman. Inilah yang menyebabkan daun cepat menguning dan jaringan rusak total. Hawar daun bakteri tidak muncul begitu saja. Ia berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain melalui percikan air hujan, alat pertanian yang terkontaminasi, hingga benih yang sudah terinfeksi. Siklus penyakit ini berawal dari sisa tanaman yang terinfeksi atau jerami yang tidak dikelola. Bakteri kemudian menyerang tanaman muda saat pertumbuhan awal, menyebabkan kematian bibit atau pertumbuhan kerdil. Dalam kondisi lembab dan suhu tinggi, penyakit ini berkembang pesat. Itulah sebabnya pengendalian harus dilakukan sejak dini. Bagi petani, hawar daun bukan sekadar penyakit. Ini adalah ancaman nyata terhadap mata pencaharian mereka. Panen yang gagal menyebabkan kerugian ekonomi, utang meningkat, dan semangat bercocok tanam menurun. Di beberapa daerah, petani bahkan berhenti menanam padi karena serangan bertubi-tubi penyakit ini. Krisis pangan bisa menjadi ancaman jika wabah ini meluas tanpa pengendalian. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Karangasem diserang penyakit kresek. Atas kondisi tersebut, tanaman padi terancam mengalami gagal panen. Hawar daun bakteri pada padi adalah mimpi buruk yang bisa menghantui musim tanam. Tapi kabar baiknya, penyakit ini bisa dikendalikan. Pengendalian hawar daun bakteri bukan hanya soal menyemprot, tetapi tentang memahami siklus hidupnya dan memutus rantainya dengan pendekatan terpadu, yaitu sebagai berikut. 1. Gunakan varietas padi tahan penyakit. Langkah pertama dalam mencegah hawar daun bakteri adalah memilih benih unggul yang tahan terhadap serangan penyakit. Beberapa varietas padi yang terbukti toleran terhadap hawar daun bakteri antara lain Inpari 30, IR64, dan Ciherang. Dengan varietas yang tepat, tingkat kerusakan bisa ditekan sejak awal dan petani memiliki perlindungan alami dalam sistem tanamnya. 2. Lakukan sanitasi lahan dan pengelolaan jerami.
Bakteri penyebab penyakit daun padi ini sering bertahan pada sisa-sisa tanaman atau jerami yang tertinggal. Oleh karena itu, bersihkan lahan secara menyeluruh sebelum tanam berikutnya. Pembakaran jerami bukanlah solusi ideal karena merusak unsur tanah. Sebaliknya, jerami dapat dikomposkan agar tidak menjadi sumber infeksi baru. Sanitasi juga mencakup pembersihan alat pertanian agar tidak menjadi media penularan bakteri antar petak sawah. 3. Pengendalian kimia yang bijak dan efektif. Pada serangan yang sudah parah, pengendalian kimia perlu dilakukan secara tepat. Gunakan bakterisida berbahan aktif streptomycin sulfat, oksitetrasiklin, atau senyawa tembaga CU dengan dosis yang direkomendasikan. Namun penting diingat, penggunaan pestisida harus bijak agar tidak menimbulkan resistensi. Semprotkan hanya saat gejala awal muncul dan hindari penyemprotan berulang tanpa rotasi bahan aktif. 4. Pemupukan berimbang dan penguatan tanaman. Tanaman padi yang sehat memiliki daya tahan lebih baik terhadap infeksi. Pemupukan berimbang dengan memperhatikan unsur nitrogen N, fosfor P, dan kalium K sangat penting. Pemupukan nitrogen yang berlebihan justru meningkatkan kerentanan tanaman terhadap hawar daun bakteri. Oleh karena itu, dosis pupuk harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman dan kondisi tanah. 5. Atur pola tanam dan irigasi yang baik. Pola tanam yang serempak dan pengairan yang terkontrol membantu memutus siklus hidup bakteri. Hindari genangan air terlalu lama yang bisa mempercepat penyebaran penyakit. Irigasi berselang dan rotasi tanaman seperti palawija juga membantu mengurangi sumber penyakit di lahan. 6. Peran penyuluh, petani, dan teknologi. Pengendalian hawar daun bakteri tidak bisa dilakukan sendirian. Kolaborasi antar petani, dukungan penyuluh pertanian, serta pemanfaatan teknologi seperti drone pemantau dan aplikasi pertanian presisi menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang. Melalui pelatihan dan edukasi, petani dapat mengenali gejala awal penyakit daun padi dan segera mengambil tindakan pencegahan sebelum terlambat. Mengatasi hawar daun bakteri pada padi bukan hal yang mustahil. Dengan strategi pengendalian yang tepat, mulai dari penggunaan varietas tahan penyakit, pengelolaan lahan yang baik, hingga intervensi kimia secara bijak, produktivitas padi bisa diselamatkan. Mari bergerak bersama dari lahan ke laboratorium, dari petani ke pemerintah, demi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Hawar daun bakteri mungkin tersembunyi, namun bukan tak terkalahkan. Kunci keberhasilan adalah pengetahuan, kewaspadaan, dan aksi nyata. Mari bersama menjaga daun padi tetap hijau demi masa depan pangan yang aman dan sejahtera.